siang semuanya. Sekarang saya mau membahas lanjutan dari hukum ketiga termodinamika, yaitu kita mau membahas hubungan antara energi Helmholtz dan Gibbs. Di sini kita pertimbangkan sistem berada dalam keadaan kesetimbangan termal dengan lingkungan pada suhu T, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bahwa entropi itu pasti selalu lebih dari dq irreversible per T. Seperti itu kan ya. Nah, kalau semisalnya sistemnya mengalami kesetimbangan dengan lingkungan, maka kita anggap ini berarti ds-nya lebih dari atau sama dengan. Ini adalah persamaan 1. Persamaan 1 juga bisa kita tuliskan menjadi ds lebih dari atau sama dengan dq per T. Kriteria kespontanan reaksi. Nah, dari persamaan 1, kita bisa kalikan silang menjadi T dikali delta S itu lebih dari atau sama dengan dq. Nah, ini adalah kriteria dari kespontanan reaksi. Jika pemanasan ini dilakukan pada volume yang konstan tanpa adanya kerja non-ekspansi. Non-ekspansi itu artinya tidak ada pertambahan volume. Ini kita kaitkan lagi ke hukum pertama termodinamika, di mana du sama dengan dq min pdv. Nah, ini pada volume konstan. Kalau dengan volume konstan, maka semestinya dv-nya sama dengan 0. Sehingga kalau dv-nya sama dengan 0, 0 dikali P itu sama dengan 0. Dan ini jadinya du sama dengan dq V saja, gitu ya. Sehingga TDS min dqv itu lebih dari 0, atau karena dqv sama dengan du, maka kita bisa tuliskan kembali persamaannya TDS min du itu lebih dari atau sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Nah, ini kalau kita susun ini juga sama dengan seperti ini. Berarti sama dengan du min TDS. Kalau misalnya du-nya masih di kanan, maka du, itu kan du kan sama dengan dq, min TDS itu kurang dari atau sama dengan 0. Itu ya. Du min TDS itu kurang dari atau sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, jika perubahan energi dalamnya konstan atau du-nya sama dengan 0, maka di sini TDS itu lebih dari 0. Atau kita bisa tuliskan perubahan entropinya pada energi dalam dan volume konstan itu lebih dari atau sama dengan 0. Itu adalah persamaan 3. Sementara jika perubahan entropinya konstan, atau kita bisa anggap ds-nya sama dengan 0, maka ds-nya sama dengan 0, ds kali t, maka 0 dikali t sama dengan 0. 0 itu lebih dari atau sama dengan du, atau du pada entropi dan volume konstan itu kurang dari 0. Ini adalah persamaan 4. Ketika energi dalam itu ditransfer sebagai panas pada tekanan konstan,
di mana masih dianggap tidak ada kerja yang dihasilkan, maka kalau begitu pada tekanan konstan, DU sama dengan dQp, atau kalor pada tekanan konstan itu sama juga dengan dH. Sehingga kita bisa tuliskan dari persamaan satu itu, TdS lebih dari sama dengan dH. Itu adalah persamaan ke-5. Persamaan 5 ini, jika TdS-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka akan menjadi dH min TdS, itu maka jadinya kurang dari atau sama dengan 0. Itu ya. Nah, semisalnya, jika perubahan entalpinya dianggap konstan, atau kita bisa tuliskan dH-nya sama dengan 0, maka TdS itu akan lebih dari atau sama dengan 0, atau perubahan entropinya pada entalpi dan tekanan tetap itu lebih dari sama dengan 0. Ini adalah persamaan ke-6. Jika perubahan entropinya konstan, atau kita bisa tuliskan ds-nya sama dengan 0, ds-nya sama dengan 0, maka 0 dikali T sama dengan 0, maka 0 lebih dari delta H, atau delta H-nya pada entropi dan tekanan konstan itu kurang dari atau sama dengan 0. Ini adalah persamaan ke-7. Maknanya apa dari persamaan 6 dan 7 ini? Maknanya adalah entropi sistem pada tekanan konstan haruslah bertambah atau lebih dari 0 ketika entalpinya konstan. Dengan begitu, tidak terjadi perubahan entropi pada lingkungannya. Sebaliknya, entalpi haruslah berkurang atau kurang dari 0 jika entropi sistemnya konstan. Sehingga nanti dari sini entropi lingkungannya akan bertambah. Dari sini muncullah persamaan keadaan baru, yaitu A dan G. A itu adalah energi Helmholtz, penemunya adalah fisikawan dari Jerman, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, di mana fungsi keadaan ini adalah berbunyi selisih dari energi dalam dikurangi dengan T dikalikan dengan entropi. Sementara fungsi keadaan baru yaitu G itu ditemukan oleh fisikawan sekaligus matematikawan dari Amerika Serikat, yaitu Josiah Willard Gibbs. Dia yang berbunyi G sama dengan selisih dari entalpi dikurang T dikali S. Jika keadaan sistem berubah pada T konstan, maka persamaan Helmholtz dan Gibbs ini bisa kita susun kembali menjadi dA sama dengan du min T delta S, sementara untuk energi Gibbs-nya dG sama dengan dH min T delta S. Ini kita anggaplah persamaan ke-10. Persamaan ke-10 ini, kalau semisalnya kita substitusikan ke persamaan 2, persamaan 2 ini adalah, bunyinya adalah du min TdS itu kurang dari 0. du min TdS kurang dari 0, maka kita bisa tuliskan jadinya dA kurang dari atau sama dengan 0. Sementara untuk persamaan 10 ini, jika kita substitusikan ke persamaan 5 yang ini, yang bunyinya adalah dH min TdS kurang dari 0, maka kita bisa tuliskan kembali jadinya dG kurang dari atau sama dengan 0. Atau
Nah, ini bisa juga kita anggap dA-nya sama dengan 0, dG-nya sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita dapat simpulkan bahwa reaksi akan berlangsung spontan jika delta A-nya kurang dari 0 atau delta G-nya kurang dari 0. Sementara reaksi akan setimbang jika delta A-nya sama dengan 0 atau delta G-nya sama dengan 0. Namun, karena di dalam laboratorium yang paling sering kita lakukan adalah mereaksikan sesuatu pada tekanan konstan, pasti nanti kaitannya akan lebih sering menggunakan adalah delta G atau perubahan energi bebas Gibbs gitu ya. Jika kembali ke hukum pertama termodinamika, itu kan du sama dengan dq tambah dw. Nah, dq sendiri itu sama dengan TdS. Dan di persamaan kedua, TdS itu lebih dari 0. TdS itu lebih dari atau sama dengan du. Maka du itu kurang dari atau sama dengan TdS. Jadi kita bisa tuliskan di sini du-nya kurang dari atau sama dengan TdS plus dw. Sehingga kalau TdS ini kita pindahkan ke ruas kiri, du min TdS itu kurang dari atau sama dengan dw. Atau kalau dibalik, dw itu lebih dari atau sama dengan du min TdS. Jadi di sini semakin negatif nilai W-nya, maka kerjanya akan semakin maksimum yang dilakukan oleh sistem. Ingat kembali ya, definisinya kalau sistem melakukan kerja itu maka W-nya akan bernilai negatif. Nah, semakin negatif nilai W-nya, maka kerja yang dihasilkan oleh sistem itu akan semakin maksimum juga. Kalau kalian perhatikan di sini, du min TdS itu kan sama dengan persamaan ke 10 ini ya. Du min TdS, sehingga du min TdS itu adalah dA. Jadi dA itu juga kita bisa anggap sebagai kerja maksimum. dA atau persamaan Helmholtz itu A-nya itu adalah berasal dari bahasa Jerman Arbeit yang artinya kerja. Jadi kalau pertanyaannya berapakah kerja ini maksimum yang dihasilkan oleh sistem, tuh pasti persamaannya adalah sama dengan dA, yaitu du min TdS. Dan ini adalah persamaan ke-11, sehingga kita juga bisa tuliskan W maksimum itu sama dengan delta A itu sama dengan delta U min T delta S. Sekarang kita mau bahas kerja non-ekspansi maksimum. Jadi, kalau semisalnya sistemnya itu adalah gas yang mana ketika dipanaskan itu volumenya berubah, otomatis kan kerja yang dilakukan oleh gas itu adalah kerja ekspansi. Jadi berkaitan dengan pertambahan volume. Nah, bagaimana dengan kerja yang lainnya? Kerja yang non-ekspansi. Nah, sekarang kita mau menghitung. Di sini pasti kaitannya dengan perubahan entalpi. Perubahan entalpi sendiri itu rumusnya adalah U plus PV. Sehingga kalau misalnya kita mau membuat persamaan diferensialnya, dH sama dengan du plus d dikali PV. Nah, persamaan diferensial dari perkalian suatu fungsi itu kalau di matematika mungkin kalian masih ingat ya, kalau ada duv gitu kan ya, duv itu sama dengan apa? U aksen V plus V aksen U. Maka kalau seperti ini juga sama, jadinya kita bisa tuliskan dH sama dengan du ditambah pdv plus vdp. Jadi kalau misalnya ini U dan V, maka jadinya apa?
U aksen V dikali V aksen U, gitu ya. Dari sini kita bisa tuliskan lagi DH karena DU sama dengan DQ plus DW, gitu kan ya. Jadinya kita bisa tuliskan DH sama dengan DQ plus DW plus VDV plus VDP. Jika berbicara tentang entalpi, maka pasti kaitannya adalah dengan energi Gibbs. Energi Gibbs sendiri itu memiliki rumus persamaan keadaannya adalah G sama dengan H-TS. Kalau kita buat ini dalam bentuk diferensial, maka delta G sama dengan delta H min delta TS, gitu ya. Nah, seperti yang di atas tadi, delta PV, maka ini jadi kita bisa susun jadi delta G sama dengan delta H min TDS min SDT. Kenapa minus? Karena ini kan min DTS, gitu ya. Nah, delta H sendiri kalau kita lihat di persamaan di atasnya itu sama dengan apa? DQ plus DW plus PDV plus VDP, gitu kan ya. Di sini min TDS min SDT. Jadinya panjang ya. Jadi delta G di sini sama dengan delta H min TDS min SDT. Delta H-nya sendiri kalau lihat dari atas itu sama dengan DQ plus DW plus PDV plus VDP min TDS min SDT. Ketika perubahannya terjadi secara isotermal, artinya kan tidak terjadi perubahan suhu atau delta T-nya sama dengan 0. Maka di sini yang delta T-nya sama dengan 0 pasti dikalikan S akan bernilai 0. Sehingga kita bisa susun kembali persamaannya menjadi delta G sama dengan DQ plus DW plus PDV plus VDP min T ds. Sementara min SDT-nya sudah habis ya, karena dt-nya sama dengan 0. Ketika perubahan terjadi secara reversibel, maka kita bisa tuliskan dw-nya sama dengan dw reversibel, dan dq-ref-nya itu sama dengan TDS. Kenapa dq-ref sama dengan TDS? Karena kembali lagi ke rumus entropi. Entropi itu sama dengan dq-ref per T. Jadi dq-ref itu sama dengan T dikali delta S, gitu kan. Jadi kita boleh susun lagi persamaan yang delta G ini. Delta G jadinya kalau begitu kita boleh tuliskan dq-ref-nya sama dengan TDS kan ya. Jadinya kita bisa tulis dq-ref-nya langsung kita ganti jadi TDS plus dw reversibel plus PDV plus VDP min TDS. Nah, mana yang bisa kita coret di sini? Ini ada TDS, ada min TDS. Jadi ini bisa kita coret. Sehingga yang tersisa adalah persamaan ini pada kondisi isotermal dan reversibel. Delta G-nya adalah dw reversibel ditambah PDV ditambah VDP. Nah, kerja reversibel itu mencakup kerja ekspansi, kerja listrik, kerja magnet, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kerja listrik, kerja magnet, itu kita bisa anggap sebagai kerja reversibel additional. ADD itu artinya additional, tambahan. Jadi, nah, kalau kerja ekspansi kita sudah tahu rumusnya ya. Rumusnya adalah min PDV, gitu kan. Sementara kerja listrik, kerja magnet itu kita bisa tuliskan D W reversible additional. Jadi ini adalah gabungan dari seluruh kerja ya yang mencakup ekspansi, listrik, dan magnet. Dan di sini tadi kan rumusnya adalah delta G itu delta W reversible. Delta W reversible sudah kita substitusi menjadi kerja ekspansi dan kerja tambahan lainnya. Terus ditambah PDV
ditambah VdP. Nah, kita lihat di sini ada min PDV, ada plus PDV, maka kita bisa coret, jadinya saling meniadakan, yang tersisa adalah delta G sama dengan dW reversible additional. Nah, semisalnya ini diukur pada kondisi tekanan yang konstan, berarti kita bisa anggap perubahan tekanannya itu sama dengan 0. Maka dP-nya sama dengan 0 dikali V itu sama dengan 0. Jadi delta G atau perubahan energi Gibbs-nya itu sama dengan kerja reversible selain kerja ekspansi gitu ya. Dan ini adalah kerja maksimum yang dihasilkan selain kerja ekspansi. Jika hukum pertama dan kedua termodinamikanya digabungkan, maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Di hukum pertama kan du sama dengan dq plus dw. Sehingga dq sendiri itu sama dengan TdS. Jadi kita bisa tuliskan du sama dengan TdS, sementara W itu kalau sistemnya melakukan kerja adalah min PDV. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke sifat energi dalam. Nah, kalau kalian lihat di persamaan 13 ini, du sama dengan TdS min PDV. Artinya, energi dalam itu juga merupakan fungsi dari entropi dan volume. Jika kita bikin persamaan keadaannya, maka delta U itu sama dengan dou per dou pada V tetap ds ditambah dou per dou V pada S tetap dV. Nah, kalau kita lihat di sini, dou per dous itu maka sama dengan T, sementara dou per dou V itu sama dengan min P. Sekarang kita masuk ke Maxwell relations, jadi hubungan persamaan matematika yang ditemukan oleh Maxwell. Jadi untuk perubahan yang sangat kecil dari suatu fungsi, misalnya fungsinya itu adalah x dan y gitu, dapat ditulis df sama dengan g dx plus hdy. Jadi kan perubahan itu kan sebenarnya kan diferensial juga ya, dimana g dan h itu merupakan fungsi dari x dan y. Nah, untuk df sendiri, bagaimana cara membuktikan bahwa delta f itu merupakan diferensial eksak? Diferensial eksak itu memiliki persyaratan. Jadi, turunannya terhadap y itu harus sama dengan turunannya terhadap x. Atau kita bisa tuliskan, misalnya ini ada fungsinya tadi ya, g, ada g dan h, maka do G per do Y pada X tetap itu harus sama dengan do H per do X pada Y tetap. Nah, ini sebagai contoh, ini ada contoh soal. Misalnya, apakah persamaan fungsi dari delta F sama dengan 2XY dx ditambah X kuadrat DY merupakan diferensial eksak? Untuk membuktikan apakah mereka diferensial eksak, misalnya ini, kita anggap 2XY itu adalah G, dan kita anggap X kuadratnya adalah H. Tadi kan rumusnya apa? Do G per do Y itu harus sama dengan do H per do X. Ya udah, kita langsung aja kalau begitu. Maka di sini do G per do Y pada X tetap, maka G-nya apa? Diferensial dari 2XY diturunkan terhadap Y, maka sama dengan 2X diturunkan terhadap Y, maka nilainya adalah 2X. Sementara do H per do X pada Y tetap, maka turunan dari X kuadrat terhadap do X turunan X kuadrat terhadap X, maka nilainya adalah 2X. Karena nilainya sama, maka kita bisa katakan fungsi ini adalah merupakan persamaan diferensial X. Dari hasil penurunan persamaan oleh Maxwell, ternyata memang beberapa fungsi keadaan itu juga menghasilkan persamaan diferensial eksak.
Jadi contohnya dari energi dalam itu nilai turunan suhu terhadap volume pada entropi tetap itu sama dengan minus dari turunan tekanan terhadap entropi pada volume tetap. Dari entalpi itu ternyata turunan suhu terhadap tekanan pada entropi tetap itu sama dengan turunan dari volume terhadap entropi pada tekanan tetap. Dari Helmholtz, turunan tekanan terhadap suhu pada V tetap itu sama dengan turunan entropi terhadap volume pada T tetap. Sementara dari energi bebas Gibbs, itu turunan volume terhadap suhu pada P tetap itu sama dengan minus dari turunan entropi terhadap tekanan pada P tetap. Nah, ini kita bisa tuliskan juga, ini U, ini kalau kalian lihat sini, kalikan silang, TdS min PdV. U sama dengan TdS min PdV itu sama kayak persamaan 13 tadi ya. Yang ini TdS min PdV. Sementara untuk H itu juga rumusnya adalah dikali silang ya, TdS plus V plus VdP. Sementara untuk A, PdV plus SdT. Dikalikan silang. Dan yang terakhir untuk G itu sama dengan V min VdP, VdP min SdT. Nah, ini adalah persamaan-persamaan hasil penurunan tadi ya, dari entalpi, energi dalam, terus ada Helmholtz dan Gibbs. Nah, ini saya semestinya menambahkan delta ya, delta di sini. Jadi delta U sama dengan TdS min PdV, delta H sama dengan TdS plus VdP, delta A sama dengan PDV plus SdT, dan delta G sama dengan VdP min SdT. Nah, sekarang kita mau lihat sifat dari energi Gibbs. Tadi di sini delta G sama dengan VdP min SdT. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan keadaannya dou G per dou P pada T tetap itu sama dengan V, sementara dou G per dou T pada P tetap itu sama dengan min S. Nah, kembali ke persamaan Gibbs tadi. Gibbs tadi itu kan rumusnya apa? G sama dengan H min TS. Itu. Sehingga kalau misalnya saya ingin mendapatkan min S itu sama dengan apa? G min H dibagi T. Itu sama dengan min S. Jadi, dou G per dou T pada P tetap itu sama dengan min S, atau bisa juga kita tuliskan dou G per dou T pada P tetap itu sama dengan G min H per T.